Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa dengan channel YouTube Kurnia Diesel Magelang Menyapa ya. Baik sahabat, pada siang ini saya lagi bongkar diesel yaitu R175 ya. Ini punya sahabat kita dari desa Ambar Tawang Blabak ya. Baik, adapun diesel ini digunakan biasanya untuk molen atau alat pengaduk semen. Ini sudah sekitar satu tahun ya. 1 tahun itu tidak jalan ya, atau tidak dihidupkan. Nah ini karena mungkin dulu pernah rusak, yaitu ini klepnya ya. Ini pertama penyebabnya adalah klep di sini ya. Nah ini klepnya ini mengalami bengkok ya. Nah ini klepnya ya. Klepnya ini bengkok ya. Ini karena disebabkan kancingan klep di sini ya. Kancingan klepnya di sini ini lepas ya. Nah kancingan klep di sini lepas, maka menyebabkan piston klep maksudnya masuk ke piston ya. Nah masuk ke piston, maka menyebabkan klepnya jadi bengkok. Nah ini adalah penyebab awalnya diesel ini tidak digunakan lagi ya, sehingga setahun menganggur. Dan posisi seker itu posisi berada di tengah-tengah ya. Nah ini sekernya sahabat, sekernya ini juga dekok ya, pada bagian tengah ini dekok. Maka ini akibat berbenturan dengan klep ya. Ini nanti akan kita ganti bersama ring pistonnya ya. Kemudian buringnya ya, buringnya ini karena akibat daripada piston berada di tengah-tengah, maka udara masuk ke dalam ruang bakar, maka menjadi karatan buringnya. Nah karatan, dan ini sudah saya bersihkan, tapi ternyata kok trotol-trotol ke dalam ya. Nah ini nanti terpaksa kita ganti sekalian karena sudah rusak ya, trotol-trotol ke dalam ya. Nah ini sudah menyebabkan nanti hidupnya susah. Baik, kemudian nanti klepnya ini akan kita ganti ya, satu pasang klep, kemudian dudukan klep, settingan klep di sini ya, dudukan klep kita ganti, kemudian kancingan klep ya, kemudian buringnya juga kita ganti, ring seker beserta sekernya. Kemudian metalnya juga ganti ini ya, metalnya ini juga rusak karena mungkin olinya tidak lancar. Baik, sementara itu yang bisa kita ganti sementara yang kelihatan. Nanti kita akan cek lagi bagaimana kondisi daripada pompa solar dan juga nozzle-nya, apakah juga masih oke. Oke gitu sahabat ya, ini laporan saya kepada pemiliknya. Nah, kemudian ini crankshaftnya karena ini tadi kena ya, metalnya kena, tapi ini masih bisa dihaluskan menggunakan amplas halus ya. Nah ini sudah halus kembali. Kemudian nanti kita cek pompa solarnya ini normal atau tidak ya, normal atau tidak. Mungkin gitu sementara ya. Keluhan ini apa hal-hal yang perlu diganti di diesel R175 ini. Nanti kalau sudah hidup ya, apa yang diganti akan kita review kembali. Oke, ini buringnya kita siapkan yang baru ya, masih oke, baru beserta karetnya ya. Ini buringnya kita ganti yang baru. Kemudian ini piston ya, pistonnya kita ganti. Kemudian ring piston. Nah ini ring pistonnya kita ganti.
piston kita ganti, kemudian metal standar kita ganti ya, sama olinya. Nah ini metal, ring piston ya, R175. Baik, ini akan segera kita pasang ya di bloknya. Mudah-mudahan awet, lancar, dan bisa segera digunakan. Baik sahabat, akan saya pasang dulu. Baik sahabat, ini piston, ring piston, dan silinder liner sudah kita ganti yang baru ya. Posisinya sudah ganti baru ya, ringnya baru, pistonnya baru, silinder linernya juga baru ya. Kompresinya biar oke lagi. Posisi ini jangan sampai kebalik ya, posisi ini menghadap ke atas. Baik, kemudian ini oli sudah kita isi ya, sengaja sudah kita isi untuk memastikan bahwa oli itu benar-benar sudah sampai ke bagian sini ya, sehingga dan juga dipastikan sudah melumuri daripada metal ya yang menuju ke sana ya. Jadi oli dari sini ini menuju ke metal, karena ini adalah faktor penting dan pokok terutama untuk diesel R180 dan R175. Baik, habis ini akan kita ganti klepnya ya. Ini karena kondisi klepnya ini bengkok ya. Ini juga kita lihat settingannya apakah masih bagus atau enggak ya. Kalau jelek ini kepaksa kita ganti juga sahabat, karena kondisinya sudah seperti ini ya. Oke sahabat, ini seker, ring, during sudah kita ganti ya. Kemudian klep, kemudian dudukan klep juga sudah kita ganti settingannya. Klepnya rapet, gancingan klep juga kita ganti ya, sehingga kompresinya oke. Kemudian kontrol oli ya sudah kita pastikan olinya naik ya. Kita bersihkan, dan ini karena ini keluar oli terus, terpaksa ini kita matikan aja, tapi yang jelas dipastikan bahwa olinya naik lancar ya. Caranya kita buka aja, kemudian kita engkol, bila oli keluar, nah itu berarti sudah oke ya. Daripada misalnya bocor lewat sini, diganti pun kadang bocor, maka oli lama-lama akan habis ya. Nah ini solusinya seperti itu. Baik, kita coba ya sahabat.
Oke sahabat, sudah oke, hidupnya mudah ya. Siap diambil. Ini milik sahabat kita dari Blabag ya, dari Blabag. Ini digunakan untuk molen ya. Nah, adapun ini yang diganti ya, pertama adalah buringnya yang sudah trotol ya dalam. Kemudian piston ya, ini sudah ada luka berlubang ya, ini dikhawatirkan bocor, kita ganti sekalian sama ringnya ya. Kemudian metalnya kondisinya seperti ini sahabat ya, ini karena akibat daripada oli yang tidak lancar. Nah, ini oli sudah kita lancarkan semua ya. Kemudian berpakop juga kita ganti. Kemudian kancingan klep di sini ya, ini kancingan klep kita ganti, dan juga klep-klepnya ya di sini ya. Nah, ini klepnya kita ganti ya. Kemudian ini settingan klepnya. Oke sahabat, semoga besok buat kerja, buat ngecor ya, semoga lancar. Baik, mungkin pertemuan kali ini saya akhiri sampai sekian dulu, dan saya akhiri akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mekanik, salam kuku hitam.